Kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan membahas salah satu perusahaan kertas ya, yaitu PT Suparma Tbk. Kode sahamnya SPMA. Jadi perusahaan ini atau saham ini di request oleh teman-teman viewer ya. Jadi ada yang minta tolong analisa SPMA dan inilah analisanya. Kita coba lihat di websitenya ya, soal produknya. Jadi ini SPMA ini bukan jual kertas tulis, tapi dia kertas untuk bungkus makanan. Jadi ada ini salah satu produk kertasnya ya, laminated warping craft, terus Samsung Craft. Ini juga untuk bungkus Samsung Craft MG paper. Ini juga untuk kemasan, untuk bungkus makanan. Jadi kertas yang mereka buat adalah kertas-kertas untuk kertas makanan. Jadi industrinya harusnya permintaannya tidak akan pernah mati karena makanan selalu ada dan pasti membutuhkan bungkus juga. Jadi ini bisnis yang tidak akan mati gitu. Selain bikin kertas, mereka juga bikin tisu. Nah, tisu. Jadi ini pun salah satu bisnis yang tidak akan pernah mati sampai kapanpun ya. Karena setiap hari pun aku masih memakai tisu. Gitu. Ini tisu untuk industri ataupun tisu untuk konsumen. Jadi produknya ada 3 jenis, kertas, tisu, dan OEM. Jadi mungkin mereka misalnya ada brand tertentu yang ingin membuat sebuah tisu, jadi bisa buat di mereka juga atau buat kertas. Ini soal produk mereka ya. Jadi kurang lebih kita semua tahu lah ya. Jadi ini bisnis yang menurutku ini bisnis yang bagus karena kebutuhannya ini terus menerus lah ya. Kita akan masuk ke bagian Dewan Komisaris dan Direksi. Nah ini Dewan Komisarisnya. Presiden Komisarisnya Pak Weli ya. Lalu Direktur utamanya, Presiden Direkturnya yaitu Pak Edward Sopanan. Mungkin kalau teman-teman ada yang kenal mereka atau tahu jejak rekam mereka, bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini cukup sekian kali ya untuk dari websitenya. Kita lihat-lihat bisnis kertas untuk bungkus makanan dan tisu. Kita langsung lihat ke bagian laporan keuangannya. Nah, ini laporan keuangan terbaru 31 Maret 2022 ya, tahun ini. Kita akan bandingkan jumlah aset lancarnya dengan utang jangka pendeknya atau liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek mereka itu ada 500 miliar rupiah. Porsi yang paling besarnya ada di utang bank 109 miliar. Nih, kita bisa lihat ya. Utang banknya 109 miliar, utang usahanya 131 miliar. Lalu ada pinjaman jangka panjang 167 miliar ya. Total 546 miliar. Kita bandingkan dengan aset lancarnya, apakah bisa membayar? Oh, tentu saja bisa. Kasnya ada 200 miliar, piutang usaha juga 195 miliar, bahkan persediaannya itu 688 miliar. Harusnya persediaan ini bisa langsung berubah menjadi kas dengan cepat karena kebutuhan bungkus makanan itu lumayan cepat ya perputarannya, karena makanan selalu diproduksi setiap hari. Jadi ini pasti ini bisa diputar kas dengan cepat. Dan jumlah aset lancarnya itu 1 triliun ya, 1,1 triliun. Jadi bisa menutupi kewajiban liabilitas jangka pendek mereka yang hanya sebesar 546 miliar. Jadi ini adalah aman ya. Utangnya masih aman untuk jangka pendek. Kita akan bandingkan modal utang dengan modal dari investor. Modal utang itu ada sebesar 966 miliar. Lalu modal dari investor itu 1,8 triliun. Jadi perbandingan modal dari investor dengan modal utang masih aman juga, lebih banyak modal dari investor ya. Jadi soal utang mereka sangat aman, jadi tidak ada kekhawatiran, resikonya sangat kecil ya. Kita akan lompat ke bagian
penjualan laporan laba rugi ya. Ini bagian laporan laba rugi. Nah, ini yang menarik, penjualan bersih mereka naik lumayan tinggi dari tahun sebelumnya. Dari yang kuartal 1 2022 ini 765 miliar, di tahun sebelumnya hanya 598 miliar. Jadi ini naiknya lebih dari 20% kali ya. Kalau teman-teman punya kalkulator mungkin bisa hitung, ini naiknya bisa, aku bilang di atas 10%, ini cukup baik lah ya. Bukan cukup baik, sangat baik. Naiknya lumayan banyak ini. Oke, laba kotornya juga naik. Yang tahun sebelumnya 110 miliar, di tahun ini menjadi 159 miliar. Kinerjanya sangat baik ini untuk laporan laba rugi. Berarti permintaannya masih sangat tinggi. Jadi aku suka kalau sebuah bisnis itu omsetnya itu bisa naik di atas 10%. Artinya kenapa? Kalau omset itu bisa naik di atas 10%, artinya permintaan bisnis mereka itu bukan cukup baik, tapi sangat baik. Karena mereka masih bisa bertumbuh lah istilahnya. Apalagi kalau bisnisnya itu di atas 20%, pertumbuhan omsetnya itu benar-benar bisnis yang bisa bertumbuh sampai jangka waktu yang lama. Ini bagus ya menurutku pribadi. Lalu laba tahun berjalannya juga naik 2 kali lipat ya. Di tahun sebelumnya 33 miliar. Lalu di tahun ini menjadi 78 miliar. Naik 2 kali lipat. Ya, ini bisnis yang bagus. Secara laporan laba rugi, aku sangat suka ya dengan laporan laba rugi mereka. Omsetnya bisa naik di atas 10%. Laba bersihnya juga naik 2 kali lipat. Ini oke menurut aku. Jadi aku suka dengan laporan laba rugi mereka. Kita langsung lihat ke bagian arus kas mereka. Nah, ini juga menarik ya. Arus kasnya masuk lumayan banyak, positif. Di tahun sebelumnya 146 miliar, di tahun ini menjadi 205 miliar. Positif, jadi arus kasnya good. Ada pinjaman jangka panjang 700 miliar, tahun sebelumnya juga 566 miliar. Jadi mereka bayar utangnya juga lancar ya. Ini mereka ada pembayaran utang 804 miliar itu dengan mudah. Jadi tidak ada masalah tentang utang lah ya. Aman kalau menurutku, karena perputaran mereka juga cepat. Ini soal laporan keuangan mereka positif sekali, tidak ada hal yang negatif. Ada resiko mungkin kecil karena utangnya juga resiko kecil itu di utang, tapi masalah utangnya itu bisa dibereskan oleh perputaran barang mereka yang cukup cepat gitu. Oke, laporan keuangan beres positif, tidak ada masalah sekali. Kita langsung lihat ke rekapan tahunannya ya. Rekapan tahunannya. Nah, ini dia rekapan tahunannya. Teman-teman bisa lihat. Ini kinerjanya positif ya. Nah, ini di tahun 2013 dan di tahun 2015 laba bersih mereka, bukan laba bersih, mereka mengalami kerugian. Dan menurutku itu sebenarnya bukan rugi yang benar-benar rugi, karena itu hanya rugi selisih kurs. Dan mereka rugi selisih kursnya itu lumayan tinggi. Itu sekitar di tahun 2013 dan 2015 itu sekitar 60 miliar rugi kursnya. Jadi kenapa rugi kurs ini bukan hal yang buruk? Kita lihat di arus kas operasionalnya, positif kan, positif 73 miliar. Lalu di 2015 positif 85 miliar. Jadi selisih kurs itu tidak berdampak hal yang negatif, karena misalnya kita pegang barang, tapi namun barang itu harganya jatuh, tapi kita masih pegang barangnya. Jadi itu bukan masalah. Barangnya masih kita pegang, cuman nilainya jatuh. Nah, ini yang dialami di kerugian di tahun 2013 dan 2015. Jadi karena kita pegang barangnya, tapi uang tetap masuk. Nah, arus kas tetap positif. Artinya sebenarnya mereka tidak mengalami kerugian bisnis, hanya nilai tukar mata uang mereka yang minus gitu. Tapi mereka tetap pegang barangnya dan uang tetap masuk ke mereka. Jadi 2013 dan 2015 ini
Mereka tetap menghasilkan laba bersih sebenarnya secara operasional, bisnis operasionalnya. Jadi aku anggap ini bukan merah tapi positif ya laba bersihnya. Kita lihat juga di bagian omset, setiap tahun selalu bertumbuh ya. Dari tahun 2012 sampai 2021 itu bertumbuh terus. Ada turunnya cuman mereka naik lagi, naik yang lebih kuat lagi kan. Laba bersihnya pun juga mereka selalu bertumbuh positif ini ya. Ekuitas juga mereka selalu bertumbuh dari 2012 sampai 2021. Arus kasnya setiap tahun pun bertambah lumayan banyak. Dan jadi secara rekapan tahunan ini aku juga menarik ya, sangat suka dengan perusahaan ini. Ekuitasnya bertambahnya lumayan banyak, arus kasnya masuknya banyak, omsetnya terus bertumbuh, dan laba bersihnya juga terus bertumbuh. Ini bisnis yang sangat menarik menurutku ya. Jadi overall ini oke. Secara keuangan ini mereka sangat positif, tidak ada yang negatif sama sekali. Ini benar dapat nilai plus dari saya. Saya suka dengan saham ini. Nah, terus kita akan lihat ke bagian valuasinya ya. Apakah valuasinya kemahalan? Nah, ini valuasi dari saham SPMA. PE rasionya di kisaran 4 kali perusahaan SPMA ini, lalu di industrinya 7 kali. Berarti masih lebih murah. Tapi kita menarik lihat di bagian price to book-nya. Price to book-nya plus SPMA ini hanya 1 kali, sementara itu di industrinya 0,6 kali. Jadi memang jangan-jangan industri ini memang kurang dihargai ya. Mungkin jadi mereka memiliki PE rasio yang kecil dan price to book yang kecil. Mungkin perusahaan-perusahaan lain itu mengalami kerugian akhirnya tidak dihargai tinggi. Berbeda dengan kasus SPMA ini. Kinerjanya sangat baik ya. Price to book-nya 1 kali, PE rasionya 4 kali. Terus apakah ini bisa dibilang mahal karena industrinya ini lebih kecil atau hampir sama? Tidak ya. Kenapa tidak? Karena SPMA ini yang kita lihat rekapan tahunannya, mereka selalu bertumbuh, terutama ekuitasnya. Jadi kalau kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Dan ekuitasnya itu bertumbuhnya lumayan tinggi ya. Bisa di atas 20% bahkan ya. Dan aku suka gitu. Ekuitasnya bertumbuh, omsetnya terus bertumbuh, laba bersihnya terus bertumbuh, arus kas yang masuk semakin banyak. Jadi ini bisnis yang sangat menarik dan terus bertumbuh. Kemungkinan ini terus bertumbuhnya itu bisa sampai 10 tahun ke depan. Nah, jadi untuk membandingkan perusahaan ini dengan industri yang kelihatannya, oh kayaknya udah sampai angka wajar nih karena industrinya begini kan. Tidak bisa, karena ini perusahaan yang bertumbuh. Kecuali memang SPMA ini sudah mentok lah ya, tidak bisa berkembang lagi. Mungkin kita bisa bandingkan dengan industri. Tapi kalau SPMA ini menarik karena dia terus bertumbuh. Jadi secara valuasi untuk pertumbuhannya sih ini masih bisa, untuk valuasi masih kita pikir ini murah ya. Karena kalau misalnya tahun ini dia bisa mencetak omset 50% lebih, wah ini menarik lagi. Ini PE rasionya akan jatuh dan price to book-nya akan jatuh dan harganya akan jadi murah kembali. Gitu. Kita akan lihat ke bagian return on equity-nya. Return on equity atau ROE ya. ROI itu 19%. Ini cukup tinggi ya, sangat tinggi ya. Jadi aku selalu patokannya itu kalau ROI-nya di atas 10% itu bagus. Lebih bagus lagi kalau memang dia di atas 20%. Dan ini mendekati 20%, 19,65%. Jadi secara valuasi oke ya. Jadi kita tidak membandingkan industri, mungkin industri lain itu rugi-rugi kita nggak tahu ya. Tapi secara company yang seharusnya ya, perusahaan sebagus ini yang terus bertumbuh 1 kali ini masih murah dan PE rasio 4 kali itu pun masih murah. Lalu ROI yang tinggi ini juga menarik karena kalau kita beli saham kan sama dengan beli ekuitas kan atau beli equity. Jadi pengembalian laba bersih atas ekuitas itu 19,65%. Jadi kalau nunggu 5 tahun kita balik modal lah istilahnya gitu. Oke, ini secara valuasi. Kita lihat apakah ada berita yang menarik.
Penjualan laba bersih Suparma, SPA kompak melesat. Kita cari berita untuk cari apakah dia ada pengembangan atau membangun pabrik baru atau beli mesin baru. Kita coba lihat ya. Dia hanya berita tentang harga sahamnya saja. Tadi sih aku lihat nggak ada ini ya, nggak ada soal pabrik baru atau segala macam. Ya nggak ada. Jadi kita lewatin aja, mereka hanya membahas harga saham dan valuasinya saja. Jadi kalau valuasi menurutku masih murah. Terus kinerja keuangannya fantastis ya. Itu masuk golongan ini, kalau SPMA ini aku masukin ke golongan saham yang fantastis kinerja keuangannya. Atau Suparma TBK ini. Oke, kita akan masuk ke bagian ini. Paparan pabrik atau public expose. Nah, ini public expose-nya 18 November 2021. Sekitar akhir tahun kemarin ya. Ini posisi keuangan kita lewatin saja karena sudah lewat. Laporan AKAS juga sudah lewat. Penjualan bersih. Nah, ini dia, mereka ada target. Ternyata targetnya melebihi lah ya. Kapasitas produksi terpakai. Oke, di 2018 sempat naik, lalu 2019 turun karena 2020 pandemi ya. Kalau 19 aku nggak tahu nih turunnya karena apa. Lalu di 2021 mereka naik lagi produksinya ya. Perbandingan kinerja. Oh, ini rasio ya. Ini jadi kita lewatin saja. Pertumbuhan selama periode 9 bulan berakhir. Oh, ini ada harga jual rata-rata, kuantitas, harganya naik ya. Jadi mereka bisa menaikkan harga. Oke. Penjualan bersih kertas. Jadi naik dari 2020 hanya 140.000, naik jadi 148.000. Jadi ada peningkatan jumlah kertas yang dijual. Harga jual rata-ratanya pun mereka naik. Jadi mereka kalau misalnya menaikkan harga itu menambah kinerja keuangan bagi mereka gitu. Jadi enak sekali nih ya. Jadi mereka tidak berkorban harga tetap tapi biaya naik, enggak. Mereka bisa menaikkan harga dengan tanpa rasa bersalah lah ya. Ini bagus karena mereka bisa mudah menaikkan harga. Kapasitas terpasang sama ya, kecuali kapasitas terpakainya ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Kapasitas terpasangnya ini masih bisa naik lagi nih, karena yang terpasang 250.900 tapi terpakai hanya 152. Ini masih bisa naik lagi. Lalu di sini juga ada ya target, mereka memiliki target. Oh, ini target yang di atas actualnya ya, tapi yang di bawah itu targetnya. Oke, utilisasinya 82% kalau targetnya mereka. Kita lihat realisasi versus target. Oke. Ini kita lewatin saja ya. Penjualan bersih kita lewatin saja. Ini soal kenaikan penjualan bersih tersebut disebabkan oleh kenaikan kuantitas penjualan nomor 1 dan harga jual rata-rata produk kertas masing-masing. Jadi mereka mendapatkan keuntungan double. Yang satu kuantitas mereka, jadi mereka jual kertas lebih banyak dibanding tahun lalu dan mereka bisa naikin harga. Ini double untung sih. Pencapaian ini setara bla 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 bla. Oke. Sedangkan untuk pencapaian penjualan bersih bla 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 kan sudah melebihi penjualan bersih. Wah, ini bisnis yang menarik nih. Mereka bisa selain marketnya bertumbuh, harganya bisa dinaikin. Ini aku berulang-ulang kali ya. Apa bosan kali ya ngomongnya? Tapi itu hal yang penting ya, sekali lagi. Bisnis yang bisa menaikkan harga tanpa membuat konsumen itu pusing, itu bisnis yang menarik. Oke, kita lagi ini kapasitas terpasangnya 200 ya.
Oh enggak, ini target kuantitas penjualan kertas sebesar 200.000 lah. Oke, kita lihat yang lain-lain lagi. Sedangkan pencapaian produksi sebelum utilisasi 82%, masih sisa 18% lah ya, 17% lah ya, 17,7% masih ditingkatkan lagi. Bisa kemampuan bayar utang ini aman sih menurutku, tidak ada yang hal-hal yang sulit bagi mereka. Project PM10. Oke, rencana produksi komersial di bulan Maret 2022. Oh ini, jadi mereka ada project baru. Anggarannya sekian-sekian ya. Ada 1, 2, 3, 4 project. Kapasitas terpasang sebesar 54 MT. Jadi di tahun ini, bagi teman-teman yang invest di SPMA, ini mereka kalian pasti akan mengalami pertumbuhan omset yang lumayan tinggi. Di kuartal 1 tadi kita lihat laporan keuangan, omsetnya terbangnya lumayan tinggi kan. Nah, mungkin diakibatkan oleh project-project ini. Rencana produksi komersial di bulan Maret 2022. Nah, jadi kalian akan menikmati omset yang meningkat tajam di bulan April, di kuartal 2 nanti. Kuartal 2 sampai kuartal 4 di tahun ini. Jadi mereka bagus ya, ada pengembangan ya. Ini berita yang sangat bagus. Ini siap-siap aja omset dan laba bersih mereka meningkat tajam di tahun ini. Karena ada project baru ya. Penanganan pandemi COVID harusnya bukan hal yang kurang penting menurutku ya. CSR juga enggak. Kita lewatkan saja bagian Oke. Ini menarik. Ini menarik di bagian presentasinya karena ada ini. Ada tambahan produksi lah ya. Jadi siap-siap teman-teman kalau yang ada pegang saham ini, atau yang mungkin belum pegang, bisa beli sekarang sebelum nanti kuartal 2-nya dan kuartal 3-nya ini dipublish. Ini bakal naik kenceng nih. Tadi kita lihat di kuartal 1 saja sudah naik kencang kan. Padahal di komersilnya itu di bulan ketiga. Di bulan Maret. Apalagi kalau ditambah dengan bulan April, Mei, dan Juni. Wah, ini bisa gila nih naiknya. Ini kita lihat ya. Naiknya saja sudah lumayan banyak, dari 598 menjadi 765. Dan mereka itu naik harganya itu karena bukan naik omsetnya itu karena naik harga dan penjualan bertambah. Apalagi kalau mereka menambah kapasitas produksi atau mesin baru lah ya, atau pabrik baru. Ini bisa gila lagi naiknya lagi nanti. Oke, presentasi mereka seperti itu. Kita akan lihat ke tanya jawabnya. Tanya jawab pertanyaan pertama. Dari hasil pengamatan saya pada laporan keuangan bla bla bla, bahkan jika dibandingkan ada kenaikan yang signifikan pada jumlah persediaan. Dan jenis persediaan apa yang meningkat? Nah, ini menarik. Meningkat dikarenakan peningkatan bahan baku dan bahan pembantu serta barang jadi yang masing-masing mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat. Oke. Bahan baku, bahan pembantu, dan barang jadi. Oke, peningkatan bahan pembantu. Oke, peningkatan saldo pop. Oke. Nah, harusnya sih ini bukan jadi hal yang berbahaya karena produk mereka itu bungkus makanan ya. Bungkus makanan itu dibutuhkan setiap hari dan orang pasti jual makanan setiap hari. Dan ini perputaran cash flow-nya kalau aku pikir-pikir sih bukan menjadi hal yang ini ya, hal yang negatif ya. Bahkan perputaran cash flow-ku aku pikir-pikir mereka cukup cepat harusnya. Dimana ketika harga bahan baku serta bla-bla akan cenderung naik dan perusahaan memiliki dana cash flow yang cukup, maka perusahaan akan membeli sebanyak-banyaknya. Oke. Jadi masih aman menurutku ya. Sedangkan persediaan barang jadi peningkatan utama disebabkan oleh Duplex yang kami ekspor naik hampir 18 kali. Wow. Karena ada ekspor yang naik hampir 18 kali. Oke. Jadi kita lihat ya, ada
kenaikan ekspor 18 kali. Jadi kuartal satunya tadi kalian bisa tadi lihat kan ya naiknya seberapa banyak. Persediaan barang jadi sendiri naik lebih dari 2 kali lipat. Oke. Jadi mulai Oktober. Namun kita baca dari mana ya? Sehingga ekspor kami sempat tertunda yang menyebabkan kurangnya ekspor yang cukup banyak. Namun, mulai Oktober, perseroan sudah melakukan ekspor secara signifikan dan di November, ekspor sudah berjalan normal. Menurut estimasi kami, saldo barang akan menjadi kembali lagi bla bla bla. Oke, ini ngomongin stok ya. Jadi, siap-siap saja di tahun ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Mengamati perbandingan public export bla 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 dengan perubahan komposisi rencana produksi dari HT menjadi 63 menjadi 30. Apa alasan mendasari perubahan komposisi rencana produksi PM10 tersebut? Oke, ada alasan yang mendasari perubahan komposisi rencana produksi PM10 yaitu ada yang permintaannya menurun ya, wrapping craft menurun sedangkan permintaan hand towel meningkat. Permintaan WK yang produk akhirnya berupa laminated wrapping craft yaitu WK yang dilaminasi dengan produk kertas bungkus cap gajah yang menguasai hampir 60% market share di Indonesia. Permintaan tersebut sangat tinggi 2019, karena itulah 2019 dan 2020 rencana proyeksi kapasitas produksi PM10 ini kami utamakan untuk WK. Namun ternyata di tahun 2020 terjadi pandemi COVID yang targetnya jadi mereka hanya tuker-tukeran ini ya, produksi. Jadi ini harusnya bukan hal yang bukan hal yang fatal ya. Selain karena permintaan WK turun, margin HT lebih tinggi, sedangkan ini harusnya bukan hal yang begitu. Tapi kalau teman-teman mau baca silakan nanti kalian download di public expose-nya di websitenya IDX ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Komposisi rencana sebesar 18% apakah MG merupakan produk baru Suparma atau apakah MG sudah diproduksi dalam dan just MG Paper merupakan produk baru perseroan. Oke, ini produk baru ya MG Paper dan baru diproduksi tahun 2020 di mana kapasitas produksinya masih relatif sedikit. Penjualan dari MG Paper pun juga belum begitu besar, masih sekitar 500 ton. Dikarenakan MG Paper masih merupakan produk baru, maka perseroan sedang mencoba penetrasi pasar dan mengedukasi pasar untuk menggunakan produk baru kami. Sementara ini MG Paper diproduksi dari paper mesin yang ada bla 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 bla. Perseroan optimis penjualannya akan terus meningkat. Ya, ini aku setuju karena pasti banyak orang yang ingin buka bisnis terutama di kuliner ya. MG Paper merupakan kegunaan MG Paper di industri makanan, gerai makanan cepat saji seperti Pizza Hut dan lain-lain ya. Jadi MG Paper ini bagus. Oke. Next, pertanyaan berikutnya, apakah bisa mempertahankan margin yang bagus pada kuartal selanjutnya? Gudang di Mastip Surabaya kebakaran, bisa dijelaskan berapa kerugian yang dialami? Mungkin kita pertanyaan B yang lebih menarik ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan cari jawab. Lihat di pertanyaan A ya. Jika penjualan perseroan melebihi target 2021 bla bla bla, maka margin juga akan meningkat. Perseroan, jadi kalau misalnya penjualan naik, margin meningkat. Wah, ini bagus nih. Jika sampai September perseroan sudah berhasil melebihi target margin laba kotornya 21%, maka sampai akhir Desember nanti angkanya akan di sekitar situ. Dan ini bukanlah hal yang sementara, tapi akan kami pertahankan dan tingkatkan. Good. Kerugian yang dialami perseroan karena kebakaran. Nah, ini dia. Hanya 10 miliar. Oh, kecil sekali ini. Jadi ya udahlah ya, kita lewatin aja. 10 miliar kecil. Karena aset mereka itu ratusan miliar. Melihat kondisi ekonomi yang makin baik, bagaimana proyeksi tahun 2022? Berapa besar pertumbuhan penjualan? Berapa besaran capex yang akan digunakan dan untuk apa saja? Ini pertanyaan yang paling menarik di tahun ini ya. Jadi mereka punya rencana di tahun ini buat apa? Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung menyebabkan pasar sangat berfluktuasi rentan. Kita lewatin aja. Penjualan maupun laba tahun 2022 termasuk di dalam proyeksi keuangan, sehingga belum dapat kami ungkapkan
dikarenakan angkanya masih belum final. Begitu pula dengan besaran capexnya, jadi belum final ya teman-teman. Namun untuk penjualan di tahun 2022, perusahaan optimis pertumbuhannya akan tetap seperti di tahun ini, yaitu double digit di atas 10%. Ini aku setuju, tadi kan udah lihat ya, di atas 10%. Ini pasti, ini tinggi banget, aku yakin. Bagaimana perseroan melihat prospek industri kertas di 2022? Karena ini kertas makanan, ini bagus banget. Kalau kertas tulis itu jelek, tapi kalau kertas untuk bungkus makanan ini bagus banget. Berapa serapan capex perseroan hingga saat ini dan digunakan untuk apa saja? Bagaimana target top line dan bottom line? Oke, ini pertanyaan bagus karena berhubungan dengan tahun ini ya. Perseroan yakin optimis prospek industri kertas masih bagus sehingga perseroan bisa men-set posisi pertumbuhan penjualan besi double digit. Setuju? Ini masih bisa berkembang karena di Indonesia ini masih banyak daerah-daerah kecil bukan daerah kecil, masih banyak kota-kota kecil atau desa-desa kecil. Kalau mereka upgrade ke kota menjadi kota besar atau kota menengah dan bisnisnya jalan, desa-desa kecil ini pasti kebutuhan kertas untuk bungkus makanan ini juga meningkat gitu. Ini pasti naik. Ini makanya aku bilang ini bisa ditahan. Ini salah satu saham yang kita bisa hold jangka panjang, bisa di atas 10 tahun. Dan ekuitasnya pasti naik terus. Capex sampai tahun 2021 sudah terserap 95%. Jadi hanya sekitar 2,6 juta USD. Capex tahun ini digunakan terutama untuk menambah mesin converting dan mesin rewinding. Jadi mereka beli mesin-mesin baru ya. Bagus juga. Top line penjualan 2,5 triliun di mana optimis target ini akan tercapai. Ini pasti tercapai sih, jadi kita lewatin aja ya. Perusahaan terus menerus menambahkan kapasitas produksinya. Seperti apakah pandangan manajemen sehingga yakin bahwa produknya akan terserap oleh market dan menambah keuntungan? Apakah bisa dijelaskan apa competitive advantage dari produk industri dan produk WK dan tisu yang dimiliki perusahaan ini? Menarik pertanyaannya. Tingkat utilitas perusahaan berkisar 85%. Apakah perusahaan bisa meningkatkan utilitas tersebut? Bisa dong pastinya. Kita lihat jawaban ini ya. Kalau menurut tebakanku bisa. Karena permintaan market untuk kertas bungkus makanan itu tinggi. Apalagi banyak startup yang kalau masuk ke dunia kuliner pasti kebutuhannya tambah tinggi ya. Kapasitas produksi terpasang tidak mengalami peningkatan, yang meningkat hanyalah utilisasi. Kapasitas terpakainya. Realisasi tingkat utilisasi perseroan mencapai adalah 40%, sedangkan target adalah 82,3%. Perseroan pernah memiliki pengalaman utilisasi mencapai 90%, yang mana secara teori cukup tinggi. Kedepannya perseroan akan terus meningkatkan, tapi dengan adanya tambahan PM10 tentunya target utilisasi akan direvisi oleh perseroan tergantung dari kondisi produksi PM10 nantinya akan bisa diserap oleh market. Perseroan membuat proyeksi berdasarkan permintaan pasar, indikator yang ada di pasar untuk menjawab apakah produk utama perseroan duplex, wrapping craft, dan tisu bisa diterima oleh market. Untuk tahun 2021, perseroan menyimpulkan bahwa produk perseroan dapat diserap oleh market yang dibuktikan tercapainya target laba usaha. Ya ini benar sih. Ini mereka nggak usah jelasin, kita bisa mikir ya. Bungkus makanan itu pasti kebutuhannya cukup tinggi ya. Mengenai competitive advantage, WK Cap Gajah menguasai hampir 60% di pangsa pasar di Indonesia. Keunggulan komparatifnya dapat dibuktikan sendiri dari segi kualitas. Kami adalah nomor 1 di pasar Indonesia dan mereka sudah klaim diri mereka nomor 1 di pasar Indonesia ya. WK yang dilaminasi atau dilapisi oleh plastik sangat cocok untuk membungkus makanan. Jika makanan tersebut mengandung cairan atau kuat akan tetap aman karena cairannya tidak bisa menembus lapisan plastiknya. Ini adalah kualitas produk yang paling baik dibandingkan produk lain. Oke, untuk tisu, pasar kami di Horeca, hotel, resto, dan cafe terutama di Surabaya ada di atas 60%. Wow. Produk HT dan tisu adalah produk perseroan yang kualitasnya bisa diandalkan untuk mengeringkan tangan yang basah dengan cepat dibandingkan produk lain. Produk perseroan memiliki keunggulan lebih cepat menyerap. Begitu pula dengan kitchen towel yang digunakan di dapur juga bisa menyerap basah dengan cepat. Oke, pertanyaannya sudah selesai kawan-kawan. Jadi kesimpulan aja ya dari semua data yang kita kumpulkan. Ya, ini sih bukan perusahaan yang
lumayan, tapi ini perusahaan yang sangat baik, kinerja keuangannya oke, prospek kedepannya masih sangat cerah. Jadi kesimpulannya simpel aja sih. Apakah ini layak diinvestasikan? Sangat layak. Ini bisa diinvestasikan di tahun ini, jangka pendek. Kita kalau misalnya beli sekarang lalu jual di akhir tahun itu bisa pasti naik, karena di kuartal 2 dan 3 pasti naik juga, lumayan kuat ya. Dan untuk jangka panjang ya mereka juga menarik. Mereka bisa naik sampai, kita bukan naik sampai berapa ya? Maksudnya kita bisa simpan saham ini sampai 10 tahun ke depan. Nah, kenapa aku bisa ngomong gitu? Kita lihat aja dari ini ya, dari data yang ini. Dari 2012 sampai 2021, mereka terus bertumbuh dari sisi omset, laba bersih, ekuitas. Arus kas punya masih banyak. Dan Indonesia masih banyak daerah-daerah yang kecil atau kota-kota kecil atau desa. Bayangkan jika desa atau kota kecil ini meningkat ya, atau menjadi kota besar. Pasti kebutuhan bungkus makanan ini menjadi lebih banyak lagi. Jadi makanya SPMA ini atau Suparma ini perusahaan yang aku cukup suka ya. Ternyata ini ada satu perusahaan yang bergerak di bidang kertas tapi menarik. Jadi aku bisa ini menarik, perusahaan menarik. Aku bisa kasih penilaian yang positif untuk SPMA ini buat teman-teman yang sudah invest atau yang ingin invest. Ini boleh diinvest sekarang ya. Boleh, ini layak diinvest. Ini jangka pendek oke, jangka panjang juga oke. Keuangannya sangat bagus, lalu prospek kedepannya pun bagus gitu. Mungkin kalau ada informasi yang kurang, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau misalnya ada mau koreksi juga, boleh juga tulis di kolom komentar, atau mau nanya analisa saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang tepat ya, dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.